Di bulan September, akhirnya The Fed memangkas suku bunga acuan Fed Funds Rate ke 4,25%. Sebelumnya, The Fed menghadapi dilema untuk menentukan kebijakan, di mana inflasi meningkat akibat tarif, sementara di lain pihak, sektor tenaga kerja melemah. Namun, kini The Fed terlihat mantap memprioritaskan maksimalisasi lapangan kerja, berharap penurunan suku bunga yang agresif dapat mendukung ekonomi. Hal ini terbukti dari revisi naik pertumbuhan PDB dan penurunan tingkat pengangguran. Hingga akhir tahun, ekspektasi The Fed untuk penurunan suku bunga lanjutan terpecah antara 1 atau 2 kali. Namun, pasar memperkirakan dampak tarif akan memperburuk sektor tenaga kerja, menurunkan keyakinan konsumen dan daya beli, sehingga The Fed pada akhirnya akan tetap dalam posisi dovish hingga tahun depan. Tapi tentu saja proyeksi-proyeksi ini akan bergantung pada perkembangan data inflasi dan tenaga kerja. Sekarang kita bahas Indonesia. Untuk terus menopang dan membantu pertumbuhan ekonomi, sampai bulan September kemarin, berbagai kebijakan pro-growth masih konsisten terus diluncurkan. Yang pertama adalah injeksi likuiditas pasar senilai 200 triliun, di mana dana pemerintah yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia dipindahkan ke perbankan BUMN. Yang kedua, penurunan BI rate ke 4,75%. Ini adalah penurunan 3 bulan berturut-turut di kuartal ketiga kemarin. BI berharap penurunan ini dapat berdampak pada penurunan suku bunga deposito dan kredit, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Ditambah dengan injeksi likuiditas, pemerintah berharap perputaran roda ekonomi dapat mulai meningkat. Ketiga, untuk mendorong konsumsi dan penyerapan tenaga kerja, pemerintah juga meluncurkan paket stimulus 845 senilai 16,2 triliun dengan target mendukung konsumsi dan penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tahun, total anggaran 3 jilid stimulus tercatat senilai 54 triliun. Dampak kebijakan fiskal dan moneter pro-pertumbuhan pada ekonomi memang tidak instan. Namun, secara gradual terlihat sektor tenaga kerja mulai menunjukkan stabilisasi, misalnya dari penurunan tingkat PHK dan peningkatan peserta aktif BPJS selama 2 bulan berturut-turut. Hal ini memberikan harapan kebijakan ini akan semakin berdampak positif pada ekonomi. Bank Indonesia sendiri memperkirakan dampak penurunan suku bunga pada perekonomian baru akan terasa antara 12 sampai 18 bulan sesudah dilakukan. Nah, tapi kita ingat bahwa penurunan BI rate ini sudah terjadi sejak September tahun 2024, sehingga diharapkan tahun 2026 awal nanti transmisinya pada ekonomi akan semakin terakselerasi. Dinamika ekonomi 2025 memiliki warna serupa dengan dinamika ekonomi 10 tahun lalu di 2015, di mana iklim pertumbuhan ekonomi global sedang lemah, sementara dari sisi domestik, Indonesia sedang memasuki transisi kebijakan pemerintahan baru yang berubah total. Kalau kita ingat, 2015 itu reformasi kebijakan subsidi BBM yang lalu diikuti dengan pelemahan konsumsi. Tekanan yang terjadi di sektor real dan pasar finansial direspons pemerintah dengan langkah-langkah kebijakan pro-pertumbuhan yang saat itu baru terlihat hasilnya di 2016. Arah kebijakan serupa juga saat ini diimplementasi cukup masif dan simultan sepanjang tahun 2025 dan diharapkan dapat mulai memperlihatkan hasil di 2026 mendatang. Di tengah depresiasi rupiah dan aksi jual investor asing, pasar obligasi domestik tetap menunjukkan ketahanan. Kinerja pasar ditopang oleh tetap kuatnya minat investor domestik serta faktor kepemilikan asing yang relatif rendah. Proyeksi penurunan suku bunga baik Amerika Serikat maupun Indonesia juga turut menopang. Kondisi-kondisi ini berdampak suportif sehingga dapat disimpulkan outlook pasar obligasi Indonesia diperkirakan tetap menarik ke depannya. Untuk pasar saham, siklus ekonomi dan suku bunga berhubungan erat dengan profitabilitas emiten dan kinerja pasar saham. Sejak tahun 2022, kinerja pasar saham domestik tertekan oleh pengetatan suku bunga global untuk mengatasi inflasi. Saat ini dinamika pasar mulai beranjak lebih suportif, di mana minat terhadap emerging market meningkat di tengah siklus penurunan suku bunga global.
Hal ini diharapkan dapat secara gradual berdampak positif bagi pasar saham, seperti terlihat di periode siklus pemangkasan bunga 2016 yang mendukung ekspansi laba emiten saham di 2017 sampai 2019. Di sisi lain, faktor yang perlu diperhatikan adalah volatilitas kebijakan pemerintah Amerika Serikat, risiko geopolitik, serta persepsi investor terhadap postur fiskal dan moneter Indonesia.